Halo, selamat pagi. Saya Mahmud, saya profesor dari Teknik Kimia Universitas Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa bidang saya. Bidang saya adalah adsorpsi. Adsorpsi pakai D ya. D ini berbeda dengan absorpsi yang pakai B. Adsorpsi itu adalah peristiwa melekatnya suatu molekul atau senyawa di dalam atau di permukaan suatu benda padat, ya. Jadi kalau absorpsi itu memasukkan molekul tersebut ke dalam suatu benda, ya, jadi menyatu, sedangkan adsorpsi itu hanya di permukaan saja. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada kalau ini gas, fasa gas itu gas phase, kemudian di bawah itu adalah suatu fasa yang teradsorpsi semuanya. Jadi adsorpsi itu masuk ke dalam pori-pori dan melekat di dalam permukaannya. Nah, seberapa besar jumlah gas ataupun molekul yang teradsorpsi di dalam suatu benda padat, itu tergantung dari macam-macam, ya. Salah satunya adalah, luas permukaan, ini yang paling utama. Luas permukaan, kemudian ukuran pori dari padatan tersebut, dan juga ukuran daripada molekul yang teradsorpsi atau biasa disebut sebagai adsorbat. Nah, selain itu juga tentu saja adalah interaksi energi tarik-menarik antara adsorban dan adsorbat ya. Jadi itu dua-duanya akan memengaruhi berapa besar jumlah adsorpsi. Nah, aplikasi daripada adsorpsi itu macam-macam, ya. Salah satunya di sini adalah saya sampaikan itu enhanced coalbed methane yang juga sebagai carbon capture. Jadi gas metan itu bisa teradsorb di dalam suatu coal seam di bawah tanah sana dan biasanya diproduksi kemudian menghasilkan gas metan keluar. Nah, pada suatu saat ini gas metan mulai mengecil dan itu bisa di-enhance produksinya dengan menginjek karbon dioksida dan dalam satu waktu bisa saja itu dengan nitrogen. Nah, injeksi CO2 dengan nitrogen ke dalam sim coal di bawah tanah itu biasa disebut sebagai enhanced coalbed methane. Nah, ini CO2 dan nitrogen itu bisa berasal dari suatu power plant ya, kemudian untuk mengcapture CO2 sebagai gas rumah kaca ke dalam tanah di dalam coal. Nah, itu CO2 itu lebih absorpsinya lebih kuat dibandingkan dengan CH4 sehingga dia bisa mereplace CH4 di dalam sim coal tersebut dan CH4 akan keluar sebagai gas yang diproduksi. Nah, ini kita banyak dulu bermain di sini dan itu sudah menghasilkan karya-karya di dalam publikasi yang sudah kita publish di beberapa jurnal Q1. Nah, ini juga salah satunya beberapa jurnal yang sudah kita publikasi di International Journal Q1. Kemudian selain itu aplikasi adsorpsi ini juga dikembangkan untuk hydrogen storage ya. Hydrogen storage. Jadi hidrogen ini menjadi suatu sumber energi yang menarik karena less polutan ya. Nah, ini kita storage hidrogen itu di dalam suatu kolom untuk diadsorpsi dengan menggunakan ini. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana mengembangkan adsorben sehingga bisa menyerap hidrogen yang cukup banyak sehingga ini bisa nanti dibawa kemana-mana dan bisa digunakan jika itu pada saatnya digunakan. Nah, ini juga ada beberapa jurnal yang kita sudah publikasi, beberapa di International Journal of Technology punya kita, kemudian ada beberapa di jurnal-jurnal lain ya.
Nah, selain itu juga adsorpsi ini bisa dipakai buat untuk pemisahan gas ya. Pemisahan lah secara umum ya, bisa gas ataupun cairan. Ini dulu kita mengembangkan proses adsorpsi ini untuk memisahkan gas formaldehid yang ada di udara ya dengan menggunakan synthesize karbon aktif ya. Jadi karbon aktif yang dimodifikasi tertentu sehingga bisa mengadsorb gas polutan di sini formaldehid. Ini juga sudah dipublikasikan di beberapa jurnal internasional. Selain itu juga bisa digunakan untuk pemisahan gas dalam artian hidrogen recovery ya. Jadi ini adsorpsi ini bisa karena gas hidrogen ini sangat susah untuk teradsorpsi sebetulnya. Jadi kalau misalkan dia berada bersamaan dengan gas metan gitu, hidrogen dan metan, maka hidrogen itu bisa dengan mudah direcover dengan menggunakan adsorpsi, sistem adsorpsi. Jadi ini banyak dipakai di dalam industri perminyakan, di hydrocracking. Nah, itu di situ ada menggunakan hidrogen dan ada sisa hidrogen yang harus direcovery. Ya, jadi ini bisa kita gunakan di situ. Nah, ini juga sudah ada beberapa paper yang kita publish di beberapa jurnal. Kemudian terakhir-terakhir ini kita fokus ke dalam pemurnian bioetanol. Ya, jadi ini gambarnya bioetanol itu berasal dari biasanya hasil dari fermentasi, itu menghasilkan etanol dengan kadar yang cukup rendah, jadi sekitar 30% sampai 40%. Sementara itu kalau etanol itu mau digunakan untuk misalkan bahan bakar, maka dia harus mencapai 99,5%. Sementara itu kalau dia didestilasi secara biasa, maka itu terkendala dengan titik azeotropik di 85%. Dengan demikian maka kita harus menggunakan dua teknik di sini, yaitu destilasi dan kemudian dilanjut dengan adsorpsi. Nah, ini kita sudah lakukan. Ini gambar di laboratorium kita, di mana di bawahnya itu ada destilasi, kemudian dilanjut dengan kolom adsorpsi, dan tentu saja ini juga sangat challenging untuk menyeleksi atau membuat adsorben yang paling bagus untuk hal tersebut. Maka ini kita juga mengembangkan adsorben yang tepat untuk bisa menghasilkan etanol dengan purifikasi yang tinggi. Demikian dari saya cukup. Nama saya Mahmud Sutibandrio. Ini adalah screenshot dari Scopus. Bisa dilihat bahwa di Scopus ada 37 jurnal, ada 37 dokumen, mungkin di tempat lain lebih banyak lagi, ada 1.210 citasi, dan H-index saya ada 13. Terima kasih. Salam.